Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang keempat daripada beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan oleh beliau, Allah Ta'ala itu menanggung rezeki hamba, dan dia tidak menanggung kecuali rezeki madmun yang ditanggung. Rezeki madmun itu adalah bahan penguat dan yang membuat kesempurnaan diri. Rezeki madmun yang ditanggung inilah yang menjadikan tegaknya diri dan untuk persiapan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dan mewajibkan kepada kita untuk beribadah. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah itu, dan ibadah itu tidak bisa kita laksanakan kalau tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Nah, oleh karena itu Allah yang mewajibkan kepada kita beribadah, maka Allah juga yang memberikan kekuatan, kemampuan agar kita bisa beribadah itu, sehingga badan kita bisa mampu bergerak, badan kita bisa tegak untuk mengabdi kepadanya. Nah, rezeki yang ditanggung oleh Allah, yang dijamin oleh Allah itu adalah rezeki untuk menguatkan tubuh kita ini agar bisa mengabdi kepadanya. Allah Ta'ala itu menanggung rezeki hamba, dan dia tidak menanggung kecuali rezeki madmun, yaitu bahan penguat dan yang membuat kesempurnaan diri. Rezeki madmun yang ditanggung inilah yang menjadikan tegaknya diri untuk persiapan taat kepada Allah. Jadi apabila Allah sudah menetapkan kita ini berumur 60 tahun, maka itu tanggungan Allah untuk hidup kita ini menyampaikan umur 60 tahun itu. Baik kita berusaha, baik kita kada, baik kita begana di kota, baik begana di dusun, baik begana di hutan belantara, baik begana di dalam kamar, pokoknya sampai umur 60 tahun itu kita dijamin oleh Allah hidup. Kita dijamin dapat rezeki, kita dijamin bisa untuk beribadah dan taat kepada Allah. Nah, itu yang dijamin oleh Tuhan, rezeki madmun tadi. Nah, jadi Allah kadang menjamin bahwa kita ini berisi rumah, kadang menjamin itu. Allah kadang menjamin bahwasanya kita ini berisi kendaraan, itu kadang dijamin Allah. Allah kadang menjamin bahwa kita ini mempunyai toko, kadang menjamin. Allah kadang menjamin bahwa kita ini berisian kebun, kadang menjamin. Yang dijamin Allah itu adalah bahwa kita pasti hidup sampai umur yang ditentukan olehnya, dan di masa itu kita dijamin kawa mampu untuk tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun sebab-sebab kuat seperti makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu sebab kuatnya tubuh. Maka apabila seorang hamba itu melulu beribadah kepada Allah dan tawakal kepada Allah, boleh jadi sebab-sebab hasilnya rizki itu ditahan oleh Allah. Namun ia tidak usah memperdulikan hal tersebut dan tidak perlu bosan. Sebab ia sudah mengetahui hakikat perkara, bahwa tanggungan Allah adalah demi tegaknya tubuh. Dan tawakal kepada Allah hanyalah berhubungan dengan tegaknya tubuh ini. Tidak ada yang lain. Yang ditunggu dari Allah Ta'ala adalah arti semacam ini. Dan Allah Ta'ala pasti memberikan bantuan kekuatan supaya hamba melaksanakan kewajiban ibadah dan berkhidmat melayani Allah selama masih ada umurnya. Dan tuntutan ibadah, bantuan kekuatan inilah yang dimaksud. Yang dimaksud bahwa Allah menjamin rezeki hambanya. Nah, maksud yang dijamin rezeki hambanya itu adalah Allah akan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Allah pasti memberikan kemampuan untuk tegaknya tubuh kita, sehingga bisa sembahyang, bisa beribadah kepada Allah. Jadi itu sedikit pun kita kada boleh ragu-ragu dalam hati kita. Sedikit pun jangan ada bergulak di dalam hati kita tentang rezeki madmun ini. Allah Ta'ala kuasa mengadakan apa yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala kuasa mengadakan apa yang Dia kehendaki. Jika Allah berkehendak, bisa saja Dia menegakkan tubuh hambanya dengan makanan, dengan minuman, dengan tanah dan debu, atau dengan tasbih dan tahlil seperti malaikat. Allah juga kuasa menegakkan tubuh hambanya tanpa bahan-bahan yang telah disebut, jika memang ia berkehendak demikian. Karena yang dituntut hamba hanyalah tegaknya tubuh dan kuatnya melakukan ibadah, bukannya makan atau minum serta bergolaknya syahwat dan mencari kelezatan. Jadi kalau begitu, sebab-sebab itu tidak diperlukan. Berdasarkan makna semacam ini, orang-orang yang tekun beribadah, ada orang-orang yang zuhud, kuat bepergian jauh, serta melipat malam dan siang tidak makan dan tidak minum, sebagaimana mereka ada yang tidak makan 10 hari, ada yang tidak makan sebulan dan 2 bulan, sedangkan ia tetap kekuatannya. Ada pula yang menelan pasir lalu dijadikan bahan penguat oleh Allah Ta'ala, seperti yang dituturkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau kehabisan bekal di Mekah selama 15 hari, beliau menelan pasir. Nah, jadi lanjutannya adalah bahwa Allah tadi menjamin rezeki madmun kepada kita. Dengan rezeki madmun itu kita bisa kuat untuk ibadah. Dengan rezeki madmun itu kita bisa tegak untuk beribadah. Pengertian rezeki madmun itu bukan hanya terbatas kepada makanan atau minuman.
Sebab Allah kuasa menguatkan kita, menegakkan tubuh kita tanpa makanan dan minuman. Seperti zikir, tasbih, seperti apa yang diberikannya kepada para malaikat. Dan bisa juga Allah memberikan kita kekuatan untuk hidup, kekuatan untuk tegak, tanpa itu juga, tanpa zikir, tanpa tasbih. Pokoknya bila mana Allah menghendaki mengadakan sesuatu, maka dia mampu mengadakan sesuatu itu. Jadi jangan diartikan rezeki madmun itu hanya berupa materi, kada tentu. Abu Muawiyah Al-Aswad berkata, aku melihat Ibrahim bin Adham makan tanah liat selama 20 hari. Tetap hidup, tetap kuat, tegak beribadah. Nah, di situ Allah menjadikan tanah liat adalah berupa rezeki madmun bagi Ibrahim bin Adham. Diriwayatkan dari Al-A'mash, beliau berkata, Ibrahim At-Taimi pernah berkata kepadaku, aku tidak makan sejak sebulan. Aku Al-A'mash bertanya, sejak sebulan? Ibrahim berkata, sebenarnya malah 2 bulan. Hanya saja ada orang yang memaksaku dengan bersumpah-sumpah demi Allah agar aku makan sedumpal anggur, satundun anggur. Jadi aku memakannya, tetapi perutku lantas sakit. Nah, ada orang yang kada makan sebulanan, tetapi tetap kawa sembahyang, kawa beribadah. Nah, artinya bahwa Allah memberikan inya rezeki madmun tanpa melalui sebab yang kita ketahui. Karena Allah kuasa menyampaikan bantuan kepada kita, baik melalui sebab atau kada melalui sebab. Artinya sebabnya kita kada tahu jalan mana datangnya. Amun datang nasi bungkus, datang makanan tuh tahu kita sebabnya. Artinya Allah memberi kita kekuatan melalui makanan. Nah, kadang-kadang ada orang yang kada makan tetap awaknya kuat. Nah, ini Allah berikan dia rezeki madmun tanpa melalui sebab yang diketahui kita. Nah, itu boleh jadi dan sangat banyak terjadi kepada hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya. Engkau tidak usah heran terhadap cerita-cerita tersebut. Ada orang yang kada makan 6 bulan, tetap hidup, tetap kuat beribadah. Ada orang yang kada makan, kada minum sekian hari, tetap kuat, tegak beribadah. Jangan heran mendengar cerita-cerita itu. Sebab Allah Ta'ala itu kuasa mengadakan apa saja yang dia kehendaki. Seperti orang yang sakit ini tidak makan sebulan. Ada orang garing kada makan sebulan, tetapi masih hidup. Orang sakit bagaimanapun juga keadaannya pasti lebih lemah dan lebih lembik dibanding orang yang kuat. Adapun ada orang mati karena lapar, itu memang ajalnya sudah datang. Sama saja dengan orang yang mati kekenyangan. Banyaknya orang yang mati rahatan kanyang. Jadi mati karena lapar itu memang ada, sebab ajalnya sudah sampai. Sebagaimana sampainya ajal kepada orang yang mati dalam keadaan kenyang. Jadi yang wajib kita tawakal kepada Allah rezeki madmun ini. Nah, jadi kita wajib meyakini di dalam hati kita bahwa apabila Allah memberi aku umur umpamanya 100 tahun, itu Allah pasti mendatangkan kepadaku kekuatan untuk beribadah.
Allah pasti mendegakkan tubuhku agar bisa beribadah sampai 100 tahun itu. Nah itu yang wajib diyakini. Coba usaha kah, nang kada kah, nang guring aja kah, pokoknya umur tuh kada berkurang, tetap 100 tahun, dan kita pasti hidup sampai 100 tahun itu. Allah yang menjamin mendatangkan kita rezeki sampai kita menyampaikan umur nang 100 tahun tadi. Dan pemberian rezeki Allah itu adalah sekedar bahwa kita ini mampu untuk melakukan ibadah, melakukan kewajiban, berkhidmat kepadanya. Jadi jangan berpikir mun aku kada makan, mun aku kada berusaha, kayak pegina awakku lama ngalih aku sembahyang. Nah, jangan berpikir nang macam itu. Itulah kewajibannya tawakal di situ, bahwa bila aku isuk masih hidup, pasti ada isuk rezekiku yang membuat aku kuat untuk beribadah. Bila isuk aku masih hidup, berarti isuk ada lagi rezekiku untuk bisa tegak sembahyang 5 waktu, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibanku. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita mengetahui bahwa kalau kita menyuruh orang sesuatu, pasti kita mencukupi untuk orang itu dalam melaksanakan tugasnya. Jam hari ini kusuruh jartuan ke pasar, bis ke pasar ikan bulik. Nah pasti tuan ini menyuruh itu menanggung semuanya. Urusan makan kita itu sudah ditanggung oleh tuan, kita disangui duit segan ongkos pulang balik itu disangui tuan. Nah supaya kita bisa melaksanakan perintah tuan tadi. Nah kadang mau seorang tuan tuh tahu suruh aja, ikam hari ini gawi ini, makannya kada dipikirkan, ongkosnya kada dipikir, tuh kada mau nih tuh, mustahil nih tuh. Bila tuan itu menyuruh anak buahnya melakukan ini, pasti tuannya sudah menyediakan sagan inya kau begawi ini tuh. Jar tuan ikam hari ini besiang, pasti tuannya menyiapkan. Nah ini cangkulnya atau ini lading parangnya, sagan menyiang itu kada mau Tuhan menyuruh besiang wara aja. Nah kayak itu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita sembahyang. Itu pasti Allah berikan kepada kita apa-apa yang diperlukan orang sembahyang. Pakaian, kekuatan tubuh, disediakannya banyu untuk bersuci, mengkadada banyu tayamum. Nah semua nang keperluan agar kita bisa melaksanakan suruhan Allah itu disiapkan oleh Allah, disediakan oleh Allah. Nah ini nang perlu kita tawakal. Aku pernah mendengar kabar dari Abi Sa'id Al-Kharraz rahimahullah, beliau berkata, keadaanku di hadapan Allah itu setiap 3 hari diberi makan sekali. Bila 3 hari ada orang mengantari makanan. Ini Abi Sa'id Al-Kharraz ini orang yang hidupnya hanya beribadah. Hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Sidin kada memikirkan makanan, kada memikirkan apa. Pokoknya bila kau beribadah, ya sudah. Nah jadi gawian sidin beribadah. Kayaknya 3 hari ada orang mengantari makanan, makan sampai kuat awak, sampai kuat beberapa hari. Lalu aku masuk ke pedalaman Jarsidin, 3 hari tidak makan. 3 hari kada makan di pedalaman bang. Pada hari keempat aku merasa lemas. Biasanya 3 hari ada yang ngirimin makanan, 3 hari ada. Sudah 3 hari kada ada makanannya di pedalaman. Pada hari keempat aku merasa lemas. Aku pun duduk di tempatku. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Hai Abu Sa'id, jar suara itu.
apakah yang engkau sukai? Apakah sebab penguat ataukah kekuatan? Hatib ngarannya, hatib itu ada suara, orangnya kadada. Itu biasanya malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengurus seorang hambanya. Jadi ujar si Hatib ini, Hatib tuh ganal, Hatib lain, Hatib kayak orang mahutbah tuh lain lagi. Ujar si Hatib ini, hai Abu Sa'id, ikam hendak napa? Hendak sebab penguatkah? Amun ikam hendak sebab penguat, makanan kami kirimi. Atau kekuatan. Pilih dua. Hendak sebab penguat, makanan minuman diatari. Atau ikam kami beri kekuatan. Artinya kada makan, kada minum tapi kuat. Nah, aku menjawab, ujar Abu Sa'id, aku hanya menyukai kekuatan. Maka itu kok akun kekuatan, ha? Karena yang dicari makan minum tuh supaya kuat juga. Nah, mau ditawari mana hakunnya kekuatan lawan makan minum, baik mengambil kekuatan kadang ngalih memakannya lagi. Nah, aku hanya menyukai kekuatan. Lalu aku diberi seketika tidak makan selama 3 hari itu. Aku anggap hanya sebentar. Aku bermukim di tempat tersebut selama 12 hari tanpa makan, tetapi tidak merasa sakit, kada merasa lemah, karena diberi oleh Allah kekuatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan rezeki madmun tadi. Rezeki madmun itu Allah menyampaikan bantuan kepada kita sehingga kita bisa sembahyang, bisa bergerak, bisa beribadah. Nah, itu disampaikan oleh Allah. Rezeki madmun itu baik melalui makanan, minuman, melalui zikir, tasbih, atau kadang melalui napa-napa langsung diberikan kita kuat sehingga mampu bertahan sekian hari seperti yang dialami oleh Abu Sa'id Al-Kharraz tadi. Adapun apabila hamba melihat tertahannya sebab penguat darinya dan mengetahui kekuatan tawakal kepada Allah diri, maka sebaiknya ia meyakini bahwa ia akan diberi kekuatan. Biasa jam seini datang makanan, orang dimembari, orang ma'atari, orang memasakakan. Biasa jam seini datang makanan. Nah, imbah makan biasanya kuat pulang awak. Nah, kenapa hari itu kada datang makanan? Nah, tertahannya sebab penguat darinya. Kenapa hari ini kada datang makanan pada jam-jam biasa? Nah, hendaknya si kita ini disuruh meyakini bahwa Allah akan memberi kita kekuatan walaupun tanpa makanan itu. Maka sebaiknya ia meyakini bahwa ia akan diberi kekuatan tanpa melalui sebab makanan itu. Jadi janganlah ia sekali-kali jenuh terhadap tertahannya sebab. Bahkan seharusnya ia bersyukur kepada Allah atas tertahannya sebab itu dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, karena Allah Ta'ala lah yang memberikan anugerah dan perbuatan yang halus. Nah, kalau biasanya hari-hari itu ada makanan nangku makan sehingga aku bisa kuat, bisa kau berdiri sembahyang beribadah. Hari ini kalau datang makanan lah, oh berarti Allah hendak menguatkan aku dengan cara yang lebih halus. Nah, berarti hari ini Allah akan memberikan aku kekuatan bukan melalui makanan minuman. Nah, kita yakini macam itu.
Jadi artinya jangan takutan, jangan jenuh, apalagi ma'iyatirat mengeritik kepada Allah. Nah, kenapa hari ini tidak datang makanan lah? Kayak apa nah sembahyang awak lama kah ini? Nah, jangan sampai macam itu. Artinya bila hari ini ada tertahan makanan, tertahan sebab, kita yakini bahwa Allah hari ini akan memberikan kita kekuatan tanpa melalui sebab makanan. Nah, janganlah ia sekali-kali jenuh terhadap tertahannya sebab. Bahkan seharusnya ia bersyukur kepada Allah atas tertahannya sebab itu. Bahkan bersyukur lagi. Kalau biasa Allah mengirimi aku makanan, aku makan, berapa makan waktu, kadang basuh tangan, apa segala macam. Nah, hari ini berarti Allah akan memberikan aku kekuatan tanpa melalui yang sulit lagi. Nah, bahkan seharusnya ia bersyukur kepada Allah atas tertahannya sebab itu dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Karena Allah Ta'ala lah yang memberikan anugerah dan perbuatan yang halus. Allah telah menghilangkan kesulitan bekerja dari orang itu dan memberikan pertolongan. Bisa menghasilkan pokok dan maksudnya menolak perkara yang memberati dan perantara, merubik hubungan-hubungan kebiasaan, memperlihatkan kepadanya jalan kekuasaan, menyerupakan keadaannya dengan keadaan malaikat tanpa makan, dan mengangkatnya dari tingkatan binatang dan orang awam dalam kemuliaan itu. Jadi ini kita membisai hati kita dengan cara nangga ini. Talambat datang makanan, tertahan makanan, kada usah kita takutan, kada kau beribadah. Nah, tertahannya makanan, minuman, jangan takut bahwa kita ini bakal kada kawa sembahyang. Bahkan kita hendaknya di dalam hati kita ini bersyukur bahwa Allah hari ini akan memberikan aku kekuatan nang lain pada biasa. Kalau hari biasa Allah memberikan aku kekuatan melalui makanan minuman, nah hari ini Allah akan merubah kebiasaan itu, memberi kekuatanku sehingga langsung dengan sebab nang aku kada tahu. Dan pada hari ini Allah mengangkat derajatku daripada binatang. Binatang kan hanya kuat dengan makanan. Nah sekarang aku hari ini akan kuat tanpa melalui makanan, seperti halnya para malaikat-malaikat itu. Nah inilah hendaknya di dalam hati yang kita tanamkan apabila kita ada menghadapi tertahannya sebab-sebab penguat tubuh tadi. Renungkanlah pokok yang penting ini, niscaya engkau memperoleh keuntungan yang besar insyaallah ta'ala. Nah, jadi itulah 4 kesimpulan dari Imam Ghazali tentang masalah rezeki ini. Nah, barangkali engkau bertanya, ujar Sidin, engkau berpanjang lebar menerangkan masalah rezeki ini, menyimpang dari syarat kitab Minhajul Abidin. Ujar Sidin mun ada nang betakun bahwa pian wahai Imam Ghazali panjang lebar menerangkan masalah rezeki ini sangat luas, maka pian dulu menyampaikan kitab ini ringkas. Kenapa panjang lebar masalah rezeki ini nih? Sidin menerangkan masalah ria kada terlalu panjang, menerangkan masalah ikhlas, menerangkan masalah syukur, masalah khauf biasa-biasa, tapi begitu menerangkan masalah rezeki panjang lebar, masalah tawakal kepada Allah ini. Nah, Imam Ghazali menjawab begini, demi sifat hayatullah, apa yang engkau anggap panjang itu sebenarnya hanya sedikit. Ujar Sidin nang ko terangakan nang padahkan panjang lebar itu kan napa-napanya hanya sedikit nang ko sampaikan ini.
Apa yang engkau anggap panjang itu sebenarnya hanya sedikit jika melihat apa yang diperlukan dalam masalah ini. Masalah rezeki, masalah yang perlu, masalah yang paling banyak menjatuhkan manusia ke dalam api neraka. Masalah rezeki. Masalah rezeki, masalah yang rezeki ini yang paling banyak membuat orang lalai kepada Allah. Urusan rezeki ini yang paling banyak membuat orang melanggar hukum Allah. Nah, jadi sini mesti ku jelaskan panjang lebar. Walaupun itu hanya sedikit yang ku sampaikan. Hal ini merupakan perkara yang penting dalam hubungannya dengan ibadah. Bahkan menjadi pokok persoalan hidup di dunia dan menghamba kepada Allah. Jadi orang yang mempunyai kehendak kuat dalam masalah ibadah ini hendaklah berpegang teguh kepada apa yang telah kuterangkan di muka dan menjaga dengan semestinya. Kalau tidak, tentu akan tersingkir dari apa yang dimaksud. Nah, jadi mun hendak bujur-bujur beribadah, hendak bujur-bujur mengabdi kepada Allah, nah ikuti keterangan-keterangan yang disebutkan ini, pegang ujar sidin. Kalau kada, maka engkau akan tersingkir dari apa yang dimaksud. Perkara yang menunjukkan kepada engkau bahwa ulama akhirat yang telah ma'rifatullah itu selalu awas dan waspada adalah para ulama tersebut senantiasa mendasarkan semua urusannya kepada tawakal, percaya sepenuhnya kepada Allah, tekun melulu beribadah kepada Allah dan memutuskan segala rintangan. Orang beribadah itu pasti ada menemui rintangan masalah rezeki. Munikam bewirit siang malam menuntut ilmu, kayak apa kena ikam makan, kayak apa ikam kena sakit garing, kayak apa ikam kena mengungkusi anak sekolah, kayak apa ikam ini, kayak apa ini. Nah, itu yang biasa menghambat orang menuntut ilmu, itu yang menghambat orang beribadah karena bisikan itu. Nah, jadi untuk demikian itu jasidin mereka itu adalah penuh tawakal, percaya sepenuhnya kepada Allah, tekun melulu beribadah kepada Allah dan memutuskan segala rintangan. Berapa saja kitab yang dikarang oleh ulama akhirat itu, berapa saja wasiat yang mereka wasiatkan, berapa saja pembantu yang diberikan Allah supaya membantu ulama akhirat, sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan yang tidak dapat dikerjakan oleh sekelompok imam yang zuhud dari golongan Karramiyah. Karena mereka itu mazhab Karramiyah membangun mazhab mereka atas dasar yang tidak lurus. Nah, enggak situ kita ini senantiasa mulia selama masih menjalani pada jalan imam-imam kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil